Waalaikumsalam. Ya ampun. Ayo masuk, Mbak. Silahkan duduk. Iya. Oke. Gimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi sudah sarapan atau belum? Pagi-pagi. Ya sudah tadi. Berangkat naik apa tadi sebelum sekolah? Yang kamu mau Tadi pelajaran apa? pelajaran apa? Tapi Gimana sih? banyak. Iya, wajib. Iya, sebelumnya Mbak Yun sudah pernah konseling keterampilannya atau belum? Belum pernah dulu kali ini juga. Baru pertama kali. Kalau gitu saya jelaskan pengertiannya dulu ya. Jadi konseling individual adalah proses bantuan antara konselor saya yaitu kepada kamu konseli, yaitu di sini kamu bisa menceritakan masalah yang menjadi beban kamu gitu dalam yang membuat kamu tuh terhambat dalam kehidupan sendiri gitu ya. Kemudian tujuannya itu adalah kita akan menemukan masalah solusi dari masalah kamu. Itu ya Mbak. Jadi Ada beberapa asas yang perlu kamu ketahui. Di sini ada asas kerahasiaan. Jadi kamu tidak perlu khawatir masalah kamu ini akan diketahui orang ataupun cara teman atau ke siapapun gitu ya, ke guru atau pelajaran, asalkan itu nggak membahayakan kamu Mbak gitu ya. Kalau itu membahayakan, itu pasti harus bertindak gitu ya, memberitahu orang-orang terdekat dan lain sebagainya. Tapi ya Mbak, ya Pak, untuk ada juga asas kesetaraan dan jadi Mbak Ida datang ke sini tadi keinginan sendiri atau ada perasaan dari orang lain. saya sekarang lagi di sini. Bagus sekali, berarti Mbak Ida itu menyadari bahwa Mbak Ida itu membutuhkan bantuan dan sedang memiliki masalah gitu ya. Ada juga asas kemandirian yang asas terakhir. Jadi di sini Pak Ibu hanya sebagai fasilitator yang membimbing kamu. Namun kamu yang akan menentukan pilihan apa yang ingin kamu ambil, kemudian konsekuensinya gitu ya, bertanggung jawab, dan juga apakah kamu ini ingin melaksanakan solusi tersebut atau malah nggak mau gitu ya. Ya mangkrak aja di situ, nggak ada kemajuan, itu ya semua kembali ke kamu. Itu ya kan? Gimana kalau konsultasi hari ini kita sepakati 25 menit apa cukup? Cukup banget, bukan ini waktu istirahat juga ya sebenarnya. Kan 30 menit dari buat konseling, nanti buat nanti saya kenalin. Sebelumnya, Mbak harus mengetahui bahwa di sini sebagai konselor ini akan mendengarkan ceritanya Mbak Yun tanpa menghakimi, jadi Mbak Yun gak perlu merasa khawatir, gitu ya Mbak? Boleh diceritakan kalau gitu Mbak? Jadi ini Bu, 2 minggu lagi kan mau ujian. Saya itu cemas banget karena belum ada persiapan apa, terus juga nanti takut nilainya jelek, terus takutnya nggak puasan itu dulu pokoknya. Jadi kamu khawatir akan ada ujian nanti, kamu tuh maunya sekarang tuh nggak cemas, nyaman, dan nanti itu berjalan lancar, begitu ya Mbak? Kemudian gimana? Hasil dari ujian tersebut, bedanya itu intinya seperti apa? Saya ingin mendapat nilai yang bagus dan juga memuaskan gitu, yang pokoknya bisa membantu nilai saya gitu. Oke. Jadi kamu dalam ujian nanti kamu ingin mendapatkan nilai yang sempurna agar bisa membanggakan orang tua, gitu ya Mbak? Jadi kamu tuh merasa khawatir akan nilainya itu nanti jelek gitu ya, dan bisa mengecewakan orang tua, dan mungkin kamu sendiri juga merasa nggak puas begitu. Jadi saya cemas gitu. Nanti gimana ya kalau aku nggak bisa gitu. Itu adalah hal yang wajar ya Mbak. Ketika kita mau ujian sebagai siswa, ketika mau punya tanggung jawab itu pasti merasa cemas gitu. Pengen hasilnya itu bagus, itu wajar banget ya Mbak. Juga merasa sendiri bahkan semua siswa itu pasti merasakan hal tersebut, termasuk saya ketika sekolah dulu. Oke Mbak, saya ingin tanya apa yang sudah kamu lakukan sekarang untuk bisa menghadapi ujian nanti dan menghadapi rasa menunda-nunda. Saya sering overthinking dan juga membayangkan kalau nilai saya jelek. Jadi saya itu melampiaskannya ke hal-hal yang tidak penting gitu. Saya bersih-bersih kamar, atau sudah bersih, terus juga saya chattingan sama teman di WA gitu. Biar lupa kalau di ujian. Oke, jadi kamu menggunakan waktu kamu itu nggak produktif untuk belajar ya, nggak melainkan mengerjakan hal yang lain atau nggak relevan gitu kan? Itu chattingan, terus juga overthinking gitu ya. Menurut kamu apakah itu bisa membantu kamu mencapai
keinginan kamu tadi nilai yang bagus? Enggak sih. Apakah dengan kamu itu overthinking, menunda-nunda itu bisa membuat kamu itu nantinya waktu ujian siap? Tidak, malah nambah cemas gitu. Iya betul sekali Mbak. Jadi ada kesenjangan antara perilaku yang kamu lakukan sekarang dengan keinginan kamu di masa depan akan lebih bagus. Seperti itu ya Mbak? Iya. Oke. Kira-kira menurut kamu juga difikirkan kembali planning atau langkah kecil apa yang kamu lakukan untuk bisa mengatasi rasa menunda itu? Mungkin saya ingin membuat jadwal gitu, belajar 1 sampai 2 jam gitu. Pokoknya pas belajar itu jangan makan baterai gitu ya. Makanya saya sembunyikan dulu, terus fokus belajar gitu. Pokoknya melakukan hal-hal yang Yang langkah yang bagus ya Mbak. Dan juga mungkin dari ini harus punya waktu belajar khusus, kayak misalnya sore hari gitu ya, belajar menetapkan timer gitu, 1 jam atau 2 jam, yang penting itu konsisten gitu ya Mbak. Terus juga harus fokus, jangan sampai ada distraksi dari HP atau overthinking, itu dihilangkan dulu. Tenang, terus punya fokus belajar supaya ya kamu mendapatkan bekal untuk ujian kamu nanti. Gitu ya Mbak? Kira-kira Mbak Ayu ini sudah siap untuk melaksanakan planning yang Mbak Ayu tadi capai atau belum? insya Allah sudah siap Bu. Mungkin saya akan mulai mencoba dari sedikit. Kapan Mbak kira-kira ingin langsung ngomong ini? Besok mungkin Bu. Jadi besok sepulang sekolah menuju sore atau malam tuh langsung belajar dan fokus gitu ya, jangan sampai terdistraksi oleh yang lainnya. Begitu. Oke, saya ingin bertanya nih Mbak Ayu, gimana perasaannya setelah sebenarnya? Alhamdulillah merasa lega banget, merasa ada harapan dan juga rasa cemas untuk ketemu saya itu sedikit berkurang. Oke. Jadi kita bisa sampai ke kesimpulan ini ya Mbak, kesimpulan kasus dari ini bahwa Mbak Ayu ini sudah memahami bahwa masalah Mbak Ayu tentang belajar dan juga menunda-nunda tapi menginginkan nilai yang bagus itu perlu menjadi keinginan Mbak Ayu. Kemudian perilaku yang menunda-nunda tadi itu menghalangi hal tersebut, dan Mbak Ayu juga menemukan solusi dari masalah Mbak Ayu tersebut. Oke, mungkin yang menjadi catatan saya adalah Mbak Ayu ini harus melaksanakan tadi yang paling sudah Mbak Ayu buat itu. Kemudian di minggu depan saya mau Mbak Ayu ini kembali lagi ke ruang konseling ini untuk melihat bagaimana, apakah ada pengaruhnya, apakah sudah bisa disiplin melakukan hal tersebut, atau ternyata masih ada kendala gitu dalam pelaksanaan langkah-langkah tadi. Siap ya Mbak, besok kembali lagi. Dia siap. Nanti kalau saya masih ada kendala atau belum terlaksana planning saya itu bisa konfirmasi lagi gitu. Boleh? Boleh banget Mbak. Nanti bisa seperti tadi ya Mbak, WA dulu kemarin atau semalam itu nggak apa-apa banget. Jadi supaya saya ada jam kosong Mbak Ayu mau mereka juga nggak apa-apa. Jadi sebenarnya itu aja terserah Mbak Ayu. Iya boleh. Oke, bisa ada pertanyaan lagi atau bisa saya akhiri? Nggak ada sih Bu. Ini juga sudah 20 menit. Wah cepet banget ya Mbak ternyata. Habis ini mau pelajaran apa ini? Ujian dari kan Bu, apa ya Bu? Ya Allah, saya udah apa-apa. Nanti sebelum ini 5 menit dipakai untuk belajar gitu ya Mbak. Saya doakan semoga ujian UASnya itu mendapatkan nilai bagus sesuai keinginan Mbak Ayu, dan juga berharap nanti juga nilainya memuaskan gitu kan caranya gitu kan. Terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan cerita saya, juga mau menerima saya. Iya Mbak, saya juga senang banget Mbak Ayu sudah berani untuk bercerita ke sini gitu ya. Saya juga senang gitu karena kebanyakan mahasiswa itu takut untuk ditangkap mereka gitu. Oke, semoga masalahnya cepat selesai dan minggu depan juga bisa kita next step gitu ya untuk mengatasi masalah ini supaya benar-benar Mbak Ayu itu bebas dari rasa cemas. Oke, mungkin boleh saya akhiri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak.
kasih Bu. Ini kalau sampai saya angkat ya.